سكنوا وجوار الهادي محققا يا طيبة جئتك صفا لرسول الله سكنوا وجوار الهادي محققا السلام عليك يا رسول الله السلام السلام عليك يا رسول الله السلام يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Cek, cek. Nah, udah. Oke, saya ulangin lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul secara daring dalam acara kelas desain 2025 yang insya Allah kali ini mengangkat tema Meaningful Design, Elegant Design, Impressive in Message. Dan tak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin para peserta dan para panitia yang berbahagia pada acara pagi ini. Izinkan saya memperkenalkan diri Muhammad Haidar Natiwijaya selaku Master of Ceremony pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada partisipan peserta yang telah hadir pada kegiatan kali ini dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada para media partner yang telah berkolaborasi dalam kegiatan ini. Di antara media partner yang berkolaborasi adalah
Kelapa Muda Kreatif, LDK Syahid Fakultas Psikolog, LDK Syahid Fakultas Adab Humaniora, LDK Syahid Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, LDK Syahid Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Kedokteran, serta LDK Syahid Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih atas dukungannya dalam menyukseskan acara pagi hari ini. Baik, untuk mengawali rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang insya Allah akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Mukhtar Aziz. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
صدق الله العظيم. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Muhammad Mukhtar Aziz. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan dapat menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama insya Allah akan dibawakan oleh Ketua Pelaksana Kelas Desain Kedai 2025 kepada Saudara Muhammad Ainur Rafiq, kami persilahkan. Cek, cek. Suaranya terdengar ya? Ya, sudah terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'da. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri Bang Aprionawan Sakti ya. Nah, beliau ini seorang mentor desain, desainer profesional yang telah sempat meluangkan waktunya untuk menjadi untuk mengisi pemateri, jadi pemateri pada acara kedai di pagi hari ini. Juga terima kasih kami haturkan kepada MC, para petugas acara, juga kepada teman-teman panitia juga para peserta yang ikut meramaikan dan mensukseskan acara Kupas di tahun ini. Kemudian saya selaku ketua panitia juga mohon maaf jika terdapat ketidaknyamanan, kendala atau hal-hal yang tidak mengenakan juga atas segala kekurangan kami. Harapan kami diadakan kedai ini yang bertemakan meaningful design, elegant design, impressive message dapat meningkatkan insight dan skill agar lebih jago ngedit ya. Pastinya jago ngedit, jago ngedesain karena materi kita pagi hari ini insya Allah akan sangat membantu, sangat menginspirasi dalam pertumbuhan atau growing kita ke depannya. Semoga berkah selalu dan bermanfaat selalu bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ani Rofik selalu selaku ketua panitia. Sekian dari kami, panitia kedai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum beranjak ke sambutan selanjutnya, saya minta, saya mohon kepada para peserta dan para panitia, boleh di on cam kan dulu kameranya. Yuk on cam kan kamera dulu. Nah, ya, udah ada beberapa yang di on. Rata-rata pakai ini ya, avatar. Apa? Oke, udah bagus. Siap, kita lanjut ke acara selanjutnya. Sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Umum LDK Syahid Uin Syarif Hidayatullah kepada Saudara Muhammad Rashid Ridho, kami persilahkan. Kepada Saudara Muhammad Rashid Ridho, kami persilahkan.
Suaranya masuk. Masuk, masuk. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya maaf ya teman-teman, agak sedikit terkendala dari device aneh. Oke, mungkin langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengisi sambutan pada pagi hari ini di acara teman-teman yang sama-sama kita hormati Bang Aprionawan Sakti, dan yang saya hormati juga para teman-teman pengurus Fakultas LDKS FU, FDI, dan FST, dan yang saya cintai dan banggakan juga teman-teman peserta semua yang hadir pada acara pagi hari ini di Kedai Kelas Desain. Puji, syukur, mari sama-sama kita panjatkan atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, iman, ihsan untuk berkumpul dalam keadaan online ya, secara virtual. Ya, walaupun kita terhubung melalui layar teman masing-masing, tapi dari yang aneh lihat dari kehadiran teman-teman itu memiliki antusiasme yang luar biasa dari teman-teman semua. Salawat tas salam semoga telah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita sebagai umatnya semoga kelak di hari akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Oke, pertama-tama saya merasa sangat bangga ya dan bahagia dengan teman-teman semua yang alhamdulillah telah mengadakan agenda Kedai 2025 ini, kelas desain, yang dimana dari namanya aja kelihatannya udah asik gitu ya, Kedai. Dimana itu biasanya kedai itu tempat teman-teman nongkrong biasa, ngobrol santai, dan bertukar pikiran lainnya. Nah, bedanya kedai teman-teman pagi ini itu tempat nongkrong online yang produktif, dan tentunya teman-teman nanti bakal bisa mengupgrade skills teman-teman dan menyelami dunia desain grafis lebih dalam. Maka dari itu, eh, dari Yane ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang alhamdulillah telah mengadakan agenda ini dari 3 fakultas ya, yang kolaborasi dari FU, kemudian FDI, dan FST, serta ingin berterima kasih juga kepada pembicara kita yang alhamdulillah telah meluangkan waktunya untuk mengisi di agenda ini, dan ingin berterima kasih juga kepada teman-teman peserta yang alhamdulillah di pagi hari ini telah meluangkan waktunya untuk bisa ikut agenda ini. Dan tema hari ini yang teman-teman bawa itu terkait meaningful design, elegant design, impressive in message. Yang dimana bisa teman-teman renungkan sejenak ya, bahwa di zaman sekarang itu medan dakwah itu gak lagi cuma di mimbar atau di ruang-ruang masjid, tapi
medan dakwah itu yang paling luas itu ada di genggaman yang teman-teman pegang sekarang, di laptop ataupun di layar HP. Dan itu setiap hari atau bahkan ratusan, ada ribuan informasi dari yang teman-teman genggam itu berseliweran atau berpencar gitu ya di media sosial teman-teman. Nah, di tengah lautan konten itu pasti bakal ada pertanyaan gimana pesan kebaikan yang ingin kita sampaikan itu nggak tenggelam teman-teman. Gimana dakwah kita itu nggak menonjol, gimana dakwah kita itu bisa menonjol, menyentuh, dan menginspirasi. Nah, itu akan menjadi hal yang dibahas dari tema teman-teman pada hari ini. Di mana yang pertama terkait elegan desain, di mana desain yang elegan itu bukan hanya sekedar indah dipandang, tapi elegan itu rapih, kemudian juga profesional dan nunjukin keseriusan teman-teman dalam menyajikan hal-hal yang berbau dakwah. Dan kemudian juga yang paling penting itu yang kedua yang dari teman-teman bawa di temanya itu impressive in message. Jadi secantik apapun sebuah desain, jika desain itu tidak bagus dan rapi, maka itu akan jadi hampa dan juga jika tidak membawa pesan yang kuat, desain itu apa yang kita sampaikan melalui visual ya tidak akan menarik dan didapati maknanya oleh orang-orang. Maka dari itu perlu adanya tadi meaningful design, sebuah desain yang tidak hanya dapat membuat orang berhenti scrolling itu, tapi juga bisa untuk berhenti berpikir dan merenung terkait desain yang kita buat. Sebuah desain yang nggak hanya enak dilihat, tapi juga kena di hati. Gitu. Maka dari itu di kedai 2025 ini, itu pastinya teman-teman adakan itu bukan hanya sekedar kelas belajar desain editing. Tapi ini adalah kelas di mana majelis ilmu kita bisa melatih senjata dakwah kita di era digital. Maka dari itu di kesempatan ini untuk teman-teman semua, jangan malu buat bertanya, jangan takut untuk mencoba dan berdiskusi ya, terutama berkreasi. Serap nanti semua ilmunya yang akan disampaikan oleh pembicara pada hari ini. Karena setiap skill desain yang teman-teman pelajari hari ini itu bisa menjadi investasi untuk dakwah kita di masa depan. Dan saya juga membanggakan gimana pesan-pesan kebaikan yang kita buat di media sosial itu bisa menjangkau lebih banyak orang dengan cara yang lebih kreatif. Dan semua itu bisa teman-teman mulai dari sini, dari semangat teman-teman mengikuti di agenda kedai ini. Akhir kata dari saya, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mengikuti agenda ini, maupun teman-teman yang telah mengadakan agenda ini dengan semangat belajar dan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi dakwah ini. Mari kita niatkan kebersamaan kita di sini sebagai bagian dari ibadah, sebagai ikhtiar kita untuk menyebarkan kebaikan dengan cara yang relevan dengan zaman. Oke, itu aja dari Aneh. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat nongkrong online, teman-teman. Selamat belajar dan selamat berkarya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi langkah kita. Itu saja dari Aneh. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ketua Umum LDK Syahid. Beranjak ke acara selanjutnya. Hadirin sekalian, tibalah kita kepada acara inti. Sebelum itu, izinkan saya membacakan profil singkat dari pemateri kita. Ah, Pemateri kita pada kesempatan kali ini adalah Kak Aprionawan Sakti, seorang desainer grafis berpengalaman yang akan membawakan materi dengan tema Step to Becoming a Top Class Graphic Designer with Canva. Oke, sebentar. Ini dia CV dari Kak Aprionawan. Aprionawan Sakti, seorang desainer grafis
yang sudah berkecimpung di dunia desain sejak tahun 2019. Beliau juga aktif sebagai mentor di DPS atau kepanjangan dari Designer Professional of Smartphone. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah mendirikan komunitas Ukhuwah Salafiyah di tahun 2020 hingga 2023. Kemudian beliau juga bergabung bersama tim media kreatif Thaibah TV di tahun 2021, serta pernah menjadi dosen Universitas Fixed Lab pada tahun 2023. Saat ini beliau dipercaya sebagai mentor di DPS untuk periode 2024 hingga tahun 2025 dan juga bergabung dalam tim Memorial Kreatif pada tahun 2025 ini. Dengan pengalaman dan kiprah beliau di dunia desain grafis, semoga kita banyak mengambil ilmu dan inspirasi pada kesempatan kali ini. Baiklah, kita masuk ke acara inti. Tanpa perpanjang kata, marilah kita sambut pemateri kita, Kak Aprionawan Sakti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk saling berbagi ilmu dan sharing mengenai desain grafis, dan saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk bisa hadir, untuk bisa ikut, untuk bisa sama-sama belajar dan sharing bareng di kesempatan kali ini. Untuk materi kali ini, insya Allah kita akan sedikit membahas tentang aplikasi yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu aplikasi Canva. Yang dimana insya Allah di sini saya akan membagikan tips dan trik gimana cara ngedesain di Canva itu agar terlihat menarik dan tidak flat. Seperti itu ya teman-teman. Kita kepada moderator bisa di skip PPT-nya untuk slide selanjutnya. Oke, di gambar pertama atau pembahasan yang pertama yaitu tentang pentingnya desain visual di era digital. Desain visual sangat penting di era digital karena mampu menarik perhatian, menyampaikan pesan dengan cepat, dan memperkuat identitas suatu brand dalam dunia yang serba cepat dan visual yang seperti sekarang. Desain yang menarik juga bisa jadi penentu apakah pesanmu akan diperhatikan atau diabaikan. Jadi desain ini juga sangat-sangat penting ya di zaman kita sekarang, karena bisa dikatakan kita itu butuh dengan desain. Kenapa? Karena pertama, apabila kita ingin jualan produk misalnya, supaya produk kita ini dikenal oleh orang-orang atau produk kita ini terjual, mau nggak mau kita harus promosi. Dan ketika promosi, kita harus ngedesain suatu desain poster promosi itu. Lagi dan lagi kita butuh dengan desain. Yang kedua, apabila kita sebagai mahasiswa dan terus kita ada tugas dari kampus untuk misal kita disuruh bikin PPT, juga kita ngedesain lagi. Dan kebutuhan yang lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Intinya
eh, desain visual itu udah sangat-sangat penting di era kita sekarang. Jadi diharapkan juga kepada teman-teman semua agar bisa mampu ngedesain dan mampu memahami apa saja trik and tips gimana desain kita itu nggak terlihat flat atau jelek. Dan memang semua desain yang kita bikin itu semuanya butuh proses untuk menjadi bagus. Mungkin pada saat kita sekarang itu kita nganggap desain kita itu sangat-sangat bagus. Dan pentingnya juga kepada kita semua ketika kita ngedesain suatu project itu misal nih kita sebagai desainer pemula kita mencoba membuat poster makanan misalnya. Mungkin di tahap ini eh, teman-teman yang udah duluan dari kita atau bisa dikatakan sepuh dari kita itu nganggap desain kita ini jelek. Tapi teman-teman jangan pernah merasa berkecil hati. Teman-teman harus merasa puas dengan desain teman-teman sendiri dan senang dan bangga akan desain teman-teman sendiri. Karena apa? Karena itu salah satu karya tangan kita, karya dari diri kita sendiri yang mungkin sebelumnya kita nggak kepikiran bakalan bisa membuat poster seperti ini. Dan saya sampaikan juga jangan pernah berputus asa untuk terus update diri kita untuk terus berkembang. Karena kita harus percaya dengan proses. Nggak ada proses yang instan. Seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan ke slide berikutnya Kak. Oke, di sini kita akan membahas tentang benefit yang kita dapatkan dari aplikasi Canva. Kita skip Kak. Oke, benefit yang pertama di sini ada mudah digunakan. Mudah digunakan. Yang kedua, di sini ada banyak template yang siap pakai. Jadi di Canva itu ada bahkan ratusan atau ribuan template yang siap dipakai dan bisa kita aplikasikan atau kita otak-atik kembali agar semau kita agar desain kita itu atau desain yang teman-teman bikin itu sesuai kemauan klien atau teman-teman sendiri. Terus yang ketiga, pustaka elemen yang luas atau bahan-bahan yang disediakan dari aplikasi Canva itu sangat-sangat banyak. Jadi kita nggak perlu nyari dari website tertentu atau eh, platform tertentu, tapi kita sudah disediakan oleh aplikasi Canva sendiri. Karena di Canva itu ada orang-orang yang memang berkontribusi untuk membuat elemen atau memproduksi elemen di Canva dan mereka juga dibayar seperti itu. Yang keempat itu ada fleksibel dan multi platform. Sebentar. Yang dimana fleksibel dan multi platform ini bisa diakses lewat browser atau bagi teman-teman yang misalnya laptopnya kentang misalnya ya atau enggak HP-nya enggak kuat, kita bisa mengakses dari browser atau dari Google dan bisa juga dengan cara mendownload aplikasinya tersendiri dan aplikasi Canva alhamdulillah enaknya itu udah bisa iOS dan Android. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan iPhone itu juga bisa atau iPad itu udah bisa
menggunakan aplikasi Canva. Dan desain fleksibel ini atau aplikasi Canva ini juga bisa dikerjakan di mana saja. Terus yang kelima, mendukung berbagai format ekspor. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Karena apabila kita setelah ngedesain atau membuat suatu project, pasti kita butuh untuk nge-save-nya atau menyimpan project tersebut. Entah itu digunakan untuk mencetak banner atau membuat suatu undangan, itu kita perlu untuk nge-save di berbagai format. Misal kalau apabila kita eh, mencetak banner, itu kita bisa menggunakan file PDF, di-share ke tempat percetakan, dan jangan lupa warnanya atau filenya diubah ke CMYK karena agar desain kita itu warnanya nggak pecah. Dan format ini juga ada JPG dan PNG. Ini juga penting apabila misalnya kita ada membutuhkan satu elemen dari Canva atau misalnya kita ingin membuat eh, latar belakang atau background untuk suatu kebutuhan yang dimana itu nanti membutuhkan foto teman-teman, kita bisa memanfaatkan fitur PNG yang dimana nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri foto teman-teman seperti itu. Yang keenam, integrasi dengan platform lain, yaitu bisa langsung dipublish ke Instagram, Facebook, Google Drive, dan lain-lainnya. Dan bisa juga ditautkan ke situs atau blog. Nah, ini juga termasuk kelebihan Canva, yang dimana Canva sendiri itu sudah bisa langsung diekspor atau dipost di medsos. Dan juga bisa kepada teman-teman yang misalnya punya usaha menjual template, itu juga bisa langsung di copy linknya dan bisa dimasukkan ke website tertentu. Kalau untuk desain atau jual template itu, kalau saya pribadi atau teman-teman yang lainnya itu biasa menggunakan eh, L apa LYK ya, LYK link itu untuk desain apa, untuk jual-jual di platform atau di website tertentu. Terus yang ketujuh, itu ada fitur AI. Alhamdulillahnya di Canva itu ada banyak fitur AI yang sangat-sangat memudahkan kita sebagai desainer grafis untuk bisa memanfaatkan fitur AI yang ada. Dan yang terakhir itu ada cocok untuk pemula. Jadi teman-teman yang misalnya dulunya nggak ada basic ngedesain, kita bisa belajar atau bisa menggunakan aplikasi Canva karena di mana di situ udah ada template-nya. Kita palingan cuman ganti teks atau ganti beberapa objek saja, seperti itu teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami terlebih dahulu atau ada pertanyaan atau ada yang nggak paham? Su- Kalau sudah bisa kita lanjutkan, Kak. Oke, kita lanjut ke pembahasan rahasia desain mudah dibaca. Kita lanjutkan, Kak. Nah, rahasianya ada di sini ada tiga hal fundamental desain yang harus teman-teman pahami dengan seksama. Yang pertama ada visual hierarchy, yang kedua ada color selection, dan yang ketiga ada layouting. Jadi apapun software teman-teman pakai, mau Pixel Lab, mau Photoshop, mau Corel, mau Canva, asal paham fundamental ini, insya Allah desain teman-teman itu terlihat menarik dan tidak flat. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan Kak. Oke, di fundamental pertama itu ada visual hierarchy.
Apa itu visual hierarki? Singkatnya itu adalah tingkatan urutan yang dilihat pertama kali oleh mata audien pada suatu desain. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di dalam shapes kotak ini ada tulisan baca ini, terus ini, terakhir ini. Mungkin di dalam kotak ini pasti teman-teman pertama kali lihat adalah teks tulisan baca ini. Karena teks ini yang paling gede atau besar. Dan kedua baru teman-teman lanjut ke terus ini. Dan yang pasti yang terakhir ke tulisan terakhir ini. Nah, itu tingkatan atau apa namanya? Hal yang gampang untuk teman-teman pelajari tentang visual hierarki. Singkatnya adalah ini. Sketsa yang bisa teman-teman pahami atau gambaran tentang visual hierarki. Seperti itu. Kita lanjutkan, Kak. Nah, di sini ada contoh penerapan visual hierarki. Yang pertama di dalam poster ini ada headline. Headline itu bisa jadi judul besar atau tema. Yang kedua itu ada yang ketiga ada informasi juga dan yang terakhir ada objek. Nah, ini contoh penerapan visual hierarki yang benar. Pasti teman-teman pertama kali baca adalah mari menabung. Karena di sini adalah contoh atau penerapan teks sesuai dengan visual hierarki. Yang pertama tulisan mari menabung itu terlihat lebih besar dari teks informasi. Seperti itu. Ini contoh poster yang menerapkan visual hierarki. Kita lanjutkan, Kak. Nah, pembahasan yang kedua ada color selection. Nah, di sini saya akan kasih clue kepada teman-teman. Ketika warna dasarnya gelap atau desain kita itu misalnya temanya itu gelap, maka gunakanlah teks atau warna-warna yang terang pada suatu teks. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu clue dari saya. Flat. Kadang ada teman-teman itu ngedesain misalnya temanya desainnya itu gelap dan dia juga memakai teks yang gelap. Jadi kalau kita ngedesain seperti itu, jadi mata audien itu agak merasa terganggu dengan desain kita ini kok gelap sekali. Pasti audiensnya merasa seperti itu. Jadi agar desain kita itu lebih terlihat mudah dibaca dan nggak bikin sakit mata, pahami color selection yang sudah saya sampaikan. Ingat saja clue-nya apabila temanya gelap, maka gunakan teks yang terang atau objek-objek yang terang seperti itu. Kita lanjutkan, Kak. Nah, yang terakhir ada layouting atau layout pada desain. Nah, di layout ini juga membutuhkan 3 hal yang sangat penting ya. Pertama ada teks, objek, dan background. Apabila ketika 3 dasar ini diatur dengan baik, maka insya Allah desain teman-teman lebih terlihat eye-catching atau menarik seperti itu. Bisa dilanjutkan, Kak. Nah, di sini contoh dari penerapan layouting yang benar. Kita bedah kasus ya. Di sini sudah saya kasih nomor. Ada angka 1, 2, dan 3. Di sini teman-teman pahami dulu bagian mana aja yang bisa teman-teman beri teks. Jangan sampai menutupi sebuah objek. Misal ketika tulisan hotdognya kita taruh di tulisan di gambar hotdognya pasti kurang kelihatan atau tidak bagus kalau misalnya objeknya tertutup. Terus di sini kita bagi menjadi 3 ya. Di sini ada background untuk yang pertama.
yang kedua ada objek, dan yang ketiga ada teks. Nah, di sini juga perlu teman-teman pahami untuk background. Itu kalau misalnya temanya gelap, kita menggunakan teks yang terang seperti tulisan hotdog yang paling atas atau tulisan headline yang ada di bawah hotdog premium atau daftar harganya itu juga menggunakan teks yang terang. Dan pentingnya juga eh, ketika mendesain kita harus tentuin dulu tema dari desain kita. Kita mau desain rata tengah seperti ini atau mau rata kiri yang biasanya itu kayak seperti rata kiri itu. Nah, seperti PPT kita ini saya memakai rata kiri. Bedah kasus ini kan posisinya di kiri ya, itu rata kiri. Dan rata kanan itu apabila tulisan bedah kasus ini dipindahkan ke kanan. Nah, itu pentingnya sebelum kita desain kita harus tentuin dulu tema dari desain kita. Ini kita mau bikin rata kiri atau rata kanan atau rata tengah. Dan juga perhatikan ruang-ruang kosong yang ada di desain kita. Kita harus pandai mengisi celah apa saja ruang kosong yang eh, ketika kita desain itu biar nggak terlihat flat. Nah, di sini bisa saya contohkan di poster hotdog. Teman-teman bisa lihat di bagian objek kanan paling bawah itu ada hotdog juga kan, tapi nggak terlihat sempurna. Nah, itu bisa dikatakan ruang kosong. Biar desain kita itu terlihat lebih menarik, jadi saya menggunakan fitur blur untuk mengisi ruang kosong tersebut yang di bawah. Nah, itu cara pemanfaatan ruang kosong pada suatu desain. Seperti itu, teman-teman. Yang kedua, di sini ada objek. Nah, objek itu juga sama. Posisinya bisa di tengah, di kanan, di kiri. Seperti kalau yang di kanan tadi seperti poster kita yang mari menabung tadi, itu objek menara masjidnya itu berada di kanan. Dan yang terakhir ada teks. Nah, teks ini juga perlu kita teman-teman ketahui mulai dari pemilihan fontnya, warnanya, dan posisinya. Jangan sampai headline-nya atau layout-nya itu berantakan. Misal tulisan hotdog-nya yang premium itu ditaruh di samping angka 2, misal. Terus tulisan GoFood-nya ditaruh pas di eh, gambar hotdognya. Itu salah satu eh, kesalahan yang membuat desain kita itu terlihat tidak menarik, teman-teman. Oke, kita lanjutkan, Kak. Nah, di sini saya akan bahas kesalahan desainer pemula. Sebagai desainer pemula, kita harus pahami apa saja kesalahan-kesalahan desainer yang wajib kita ketahui. Kita lanjutkan, Kak. Sebentar ya, Kak. Oke, kita lanjutkan. Di kesalahan desainer pertama, desainer pemula, yaitu memakai lebih dari 3 jenis font. Nah, bagi teman-teman, apabila kita ngedesain suatu produk atau project, itu jangan pernah lebih memakai lebih dari 3 jenis font. Jadi font itu ada macam-macam, ada font script, ada font eh, serif dan sans serif. Nah, di sini ada 4 jenis font yang saya pakai. Yang pertama bisa teman-teman lihat di tulisan teks desain. Nah, itu berbeda dengan tulisan grafis. Dan begitu juga sebaliknya tulisan grafis berbeda dengan not gratis. Dan tulisan 3 yang di atas ini juga berbeda dengan teks isian dari poster tersebut.
Nah, itu suatu kesalahan yang harus teman-teman hindari. Oke, yang kedua itu warna yang tidak sesuai. Nah, di sini tema dari desain kita atau warna dari poster yang kedua itu temanya menggunakan warna biru. Baik itu biru yang muda dan biru yang tua. Nah, di sini ada beberapa kesalahan di penulisan atau pewarnaan teks yang salah. Mulai dari tulisan CI itu warnanya oranye dan marun. Dan di sini bisa teman-teman lihat apakah di objek-objek yang sudah ada di poster ini ada berwarna oranye dan marun, nggak ada kan? Jadi itu kayak tidak sesuai. Dan begitu juga dengan warna teks tulisan entah itu warna hijau dan di sini juga tidak ada warna hijau di objek-objeknya. Begitu juga dengan IND itu juga warna hitam. Di sini juga tidak ada yang berwarna hitam. Jadi misalnya kita ngedesain suatu project, usahakan warnanya itu sesuai dengan objek-objeknya atau bisa teman-teman pahami juga atau gunakan color palette biar desainnya itu terlihat bagus dan sesuai warnanya. Oke, kita lanjutkan ke kesalahan yang ketiga. Itu ada yang ketiga, Kak. Yang ketiga ada layouting yang berantakan. Nah, di sini seperti saya eh, kasih tahu tadi, tulisan hotdognya itu berantakan. Hotdognya aslinya itu kalau misalnya kita ingin rata tengah, apabila objeknya sudah diletakkan di tengah, maka semua desain kita itu harus berada di tengah juga. Kita harus posisikan desain kita itu rata tengah semua. Jadi jangan ada yang keluar jalur. Jadi istilahnya itu misalnya kita ngedesain suatu poster, apabila misalnya kita memakai rata tengah, usahakan dari ukuran kanvasnya itu kita udah bisa membayangkan eh, kotak juga, yang dimana kotak ini tuh desain kita nggak boleh keluar dari gambaran kotak yang kita pikirkan. Atau enggak, supaya teman-teman misalnya kesusahan, teman-teman bisa pakai bantuan dari Shapes. Jadi teman-teman harus beri ruang kosong terlebih dahulu, ruang nafas desainnya biar nggak terlalu mepet pinggir atas kanan dan bawahnya. Itu teman-teman bisa gunakan Shapes kotak dan nantinya semua objek, semua teks itu nggak boleh keluar dari Shapes itu. Seperti itu. Kita lanjutkan ke kesalahan yang keempat. Kesalahan yang keempat adalah tidak memberikan ruang nafas. Nah, di sini teman bisa lihat di tulisan typography designer dan isiannya itu terlalu mepet ke pinggir. Nah, kadang tuh sebagian teman-teman desainer grafis pemula itu nggak paham atau entah kenapa mereka itu misalnya nih ini udah benar, mereka udah menggunakan rata kiri tapi nggak harus mepet ke kiri. Kita harus beri ruang sedikit seperti gambar di nomor 5 itu saya menggunakan rata kiri juga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari tulisan typography designer ke kiri itu ada sedikit ruang. Nah, itu yang harus teman-teman berikan untuk desain kita untuk bernafas, nggak seperti yang nomor 4 itu terlalu mepet. Nah, seperti itu. Itu kebanyakan atau kesalahan yang biasa desainer pemula itu lakuin. Dan yang kelima, atau yang terakhir itu ada pemilihan teks yang bisa dikatakan alay lah. Jadi dia udah memakai misal nih di suatu desainnya untuk judulnya itu dia memakai font yang sangat-sangat tipis seperti yang contoh di nomor 5 dan dan di teks isiannya itu dia memakai teks
tegak bersambung seperti ini atau font script namanya kalau di dunia desain. Nah, inilah yang disebut dengan font script yang di isian ini, font-font yang seperti tegak bersambung ini. Dan ini juga font script itu sangat-sangat tidak cocok digunakan untuk isian atau sebuah informasi dalam suatu desain kita. Nah, itu nggak cocok. Dia itu cocok untuk misal seperti judul. Contoh tulisan typografi, itu kita memakai font yang seperti nomor 4 dan desainernya kita memakai font yang script ini, nah itu baru cocok. Seperti itu. Intinya pemilihan teks yang kurang tepat ketika ngedesain. Nah, itu juga salah satu apa namanya kesalahan desainer yang desainer-desainer pemula yang sering dilakuin karena mereka itu nganggap, ketika misalnya dia ngedesain terus nemu satu font yang bagus bagi dia. Nah, itu mereka langsung asal taruh aja, oh ini bagus nih. Nah, akhirnya dipakainya, terus lihat lagi di scrollnya lagi di daftar fontnya, ini juga bagus nih, akhirnya dipakainya lagi. Jadinya numpuk fontnya juga dan informasinya juga nggak bakalan tersampaikan seperti itu. Kita lanjutkan, Kak. Nah, di sini ada tips dan trik biar fit lebih hidup. Kita lanjutkan, Kak. Nah, di sini ada tips dan trik biar fit kita itu lebih hidup. Yang pertama, gunakan mockup dan elemen-elemen kreatif. Mockup itu seperti misal teman-teman ingin ngedesain sebuah project kayak ID card. Nah, itu bisa teman-teman menggunakan gambar atau mockup dari ID card tersebut. Nah, itu bisa ditempelkan di desainnya biar, oh ini benar-benar ID card nih, baru nanti di sebelahnya itu informasi yang disampaikan. Terus juga bisa gunakan elemen-elemen yang kreatif atau yang bagus, bisa teman-teman lihat dari gambar ini saja, gambar PPT-nya. Di sini juga saya memakai elemen-elemen yang terlihat menarik biar desain kita itu eh, terlihat bagus dan nggak flat. Sesuai dari eh, tema atau pembahasan kita yang ini, biar desainnya terlihat lebih hidup. Nah, di sini saya menerapkan biar desainnya ini yang di PPT ini biar terlihat lebih hidup. Jadi saya kasih sedikit emot dan warna-warna yang bisa dikatakan warna kehidupan seperti itu. Oke, yang kedua di sini ada kombinasi warna yang eye catching atau terlihat pas. Nah, di sini ada contoh kombinasi warna, yaitu ada warna biru terang dan biru gelap dan juga ada warna kuning. Dan saran saya pribadi kalau ngedesain itu sebelum ngedesain kita harus tentuin dulu tema warna yang ingin kita pakai. Kalau misalnya teman-teman kesusahan, teman-teman bisa searching aja di Pinterest, ketik color palette atau enggak di Canva sendiri juga sudah mensediakan color palette. Nah, jadi teman-teman bisa tinggal pilih warna-warna yang ingin teman-teman terapkan di desain teman-teman. Dan yang terakhir, variasi layout yang tetap konsisten. Yang dimana bisa teman-teman lihat di akun-akun besar ya. Seperti misal kalau kita ambil contoh, itu kalau saya pribadi, kalau untuk desain-desain seperti ini, saya mengambil dari Kampus Royal. Ada di Pinterest. Atau enggak, kalau untuk informasi kajian, saya biasanya ngambil di eh, akun-akun ustadz-ustadz besar juga kayak Ustadz Syafiq atau Ustadz Khalid dan ustadz-ustadz yang lainnya itu bisa kita jadikan referensi biar desain kita itu terlihat menarik dan nggak flat seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan lagi.
Oke, yang terakhir kita skip Kak. Di sini ada AI. AI yang perlu teman-teman ketahui ketika di aplikasi Canva itu ada type Typecraft yang dimana AI yang ini berguna untuk teman-teman. Sebentar saya bisa lihat terlebih dahulu. Nah, yang dimana teman-teman itu bisa bikin suatu huruf melengkung seperti eh, bisa saya kirimkan ke panitia sebentar biar bisa dilihatkan atau di biar teman-teman ada gambaran. Kalau di sini kalau TP Craft itu seperti ini teman-teman. Bentar kepada Kak Fahrudin bisa dikirim ke. Nah, kepada moderator bisa ditampilkan.
Nah, di sini ada AI yang pertama itu Typecraft, yang dimana teman-teman bisa membuat teks yang seperti ini. Di sini stylenya juga bisa diubah-ubah, mulai dari warna, jenis huruf atau fontnya, serta style huruf atau outline yang berongga. Nah, ini salah satu AI yang bisa teman-teman pakai, yaitu Typecraft. Terus AI yang kedua, kita lanjut ke PPT tadi, Kak. Nah, di sini ada type gradients. Nah, ini teman-teman untuk membuat teks dengan warna lebih dari satu, itu teman-teman bisa gunakan AI yang ini. Caranya gimana? Caranya nanti teman-teman bisa searching aja di aplikasi Canva-nya. Itu nanti ada tulisan aplikasi. Nah, nanti teman-teman tekan, lalu teman-teman searching aja AI tersebut. Insya Allah bakalan muncul dan bisa teman-teman gunakan. Dan lanjutkan. Dan yang ketiga ada type extrude. Nah, di sini teman-teman bisa membuat style font yang seperti ini, ada 3D-nya seperti itu. Itu teman-teman bisa pakai di AI yang satu ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, Kak. Dan yang keempat ada type word, yang di mana teman-teman bisa em, membuat style font seperti yang dicontoh ini, dan sama juga teman-teman bisa ganti jenis fontnya, warnanya, dan bentuk style yang teman-teman inginkan. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman, kita bisa lanjutkan ke PPT tadi, Kak. Dan yang kita lanjut ke PPT ya, pembahasan yang ke PPT. Di AI yang kedua itu ada image blender, yang dimana image blender ini biasanya digunakan misalnya kita ngedesain suatu project, yang dimana teman-teman ini misalnya backgroundnya ini kita ngambil orang ya misalnya, terus orangnya ini dibikin setengah menghilang, maksudnya setengah gradasi transparan di bawahnya. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan image blender ini. Terus yang ketiga itu ada copy crop, yang dimana teman-teman bisa bikin jenis desain seperti habis digunting itu seperti guntingan kertas ya. Biasanya ada suatu style desain yang tema-tema vintage atau eh, menggunakan style paper. Ah, itu biasa menggunakan copy crop, yang dimana kayak misalnya nih background saya seperti ini, cuman ada eh, bekas guntingannya seperti itu. Nanti ada bahasanya itu stroke ya, stroke di garis pinggir. Ah, itu teman-teman bisa gunakan AI itu untuk copy cropnya. Terus yang keempat, bagi teman-teman yang misalnya belum ada Canva Pro ya, teman-teman bisa menghapus background secara gratis menggunakan background remover. Yang dimana teman-teman bisa searching aja di Canva-nya, nanti ketik di aplikasinya, teman-teman bisa searching background remover. Insya Allah di situ bisa hapus background secara gratis tanpa harus pakai Canva Pro. Dan yang terakhir itu text maker, yang dimana ini lebih ke teks 3D ya, yang lebih dari yang kita lihat tadi.
Itu biasanya yang kayak kayak misalnya kita ngedesainnya di Photoshop. Ah, ini bisa di Canva sekarang. Alhamdulillah udah bisa di Canva, tapi menggunakan AI yang ini, text maker ini. Di situ udah ada banyak sekali 3D text yang bisa teman-teman pakai. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir, TP Word juga tadi yang sebelum kita masuk ke PPT itu sudah saya jelaskan. Mungkin sampai di sini. Kita lanjut ke sesi berikutnya, tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa open mic. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri atas penyampaian yang sangat luar biasa. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan atau bisa juga di chat di kolom chat, bisa ditulis di kolom chat pertanyaannya. Atau kalau yang mau buka suara bisa angkat tangan terlebih dahulu. Kolom chat. Siapa ngerais? Oke. Silahkan Muhammad Admiral Atarumi. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kedengaran suara saya, Kak? Kedengeran, Kak? Oke. Terima kasih, Kak, atas penyampaian materinya. Saya ingin bertanya, bagaimana teknologi, misalkan AI atau perangkat lunak desain terbaru memengaruhi proses kreatif seorang desainer? Apakah teknologi membatasi atau justru memperluas kemungkinan desain? Terima kasih, Kak. Oke, Nah, oke. eh, kemarin itu kita desainer itu juga sempat merasa putus asa dengan adanya AI ya, karena kita kayak merasa tersaingi dengan AI. Semua kerja sudah bisa menggunakan AI, tapi ya itu kita kembali ke diri kita pribadi. AI ini kalau saya pribadi bukan musuh. Saya anggapnya bukan musuh. Bahkan bisa dikatakan itu partner atau teman kita. Jadi dia itu bisa yang misalnya nih kita yang awalnya ngedesain sampai 30 menit, sejam, 2 jam dengan adanya AI sangat-sangat terbantu bahkan sangat mempersingkat waktu kita. Cuman bedanya misalnya orang yang menggunakan AI misalnya dia ngedesain suatu project dan di mana dia full menggunakan AI dan untuk apa namanya tanpa dia edit kembali nantinya itu nanti terkendala ketika ada revisian yang dimana AI sendiri itu nggak ada kayak revisi tersendiri misalnya nih saya bikin poster makanan dimsum misalnya cuman dimsumnya di situ ada misalnya ada 3 rasa ada rasa keju atau rasa barbecue sama rasa anggap aja rasa coklat deh. Nah, di mana pengennya saya ini rasa coklatnya ini diganti dengan rasa ayam pedas atau misalnya ya. Itu agak sulit atau enggak misalnya di teksnya misalnya kita bikin tulisan gede-gede dimsum atau enggak namanya dimsum Bang Muhammad misalnya. Terus kita mau ganti teks tersebut, itu biasanya ada kecacatan atau ketidakvalidan biasanya kekurangnya AI itu. Kecuali kalau misalnya kita berlangganan AI premium itu biasanya baru ya lebih sedikit update lah dari yang AI gratisan seperti itu Kak. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Ya. Ya, sama-sama. Oke. Baik, teman-teman ada yang ingin bertanya kembali? Silahkan ditanyakan.
Oke, saya persilakan Putri Nadia bertanya. Oke, Silakan bismillah. Putri Nadia. Suara saya ada ya? Ada Kak? Ada. Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kepada eh, Abang Priyonawan Sakti setelah memberikan ilmunya kepada kami semua. Izin bertanya, Bang, saya Ya, baru masuk. Mohon maaf, suaranya ini kurang jelas. Ada kresek-kresek gitu loh. Oh iya, Iya, kalau ini gimana? masih. Coba lagi. Halo, halo. Ya. Kira-kira Kak Aprianawan terdengar nggak? coba ditanya dulu aja. Oke, baik. Pertanyaannya, kan saya baru gabung ini di Canva ya, maksudnya baru Ya. mulai desain. Nah, saya tuh melihat ada yang pro dan ada yang nggak pro. Itu perbedaannya itu apa, Bang? Nah, oke, saya bantu sedikit jawab ya. Bedanya Canva Pro dengan yang nggak pro itu lebih ke eh, apa namanya? Elemennya pertama elemen yang kita dapat itu lebih luas atau enggak dibatasin oleh Canva sendiri. Misalnya nih, kita ngedesain suatu project, kini pengen banget sama elemen yang ini. Anggap kita misalnya ngedesain suatu project kota infak atau pembangunan masjid, terus kita pengen banget eh, ambil elemen uang misalnya. Memang ada di platform Canva sendiri yang di elemen itu yang gratisan, cuman beda kualitas desainnya yang uang ini, uang yang gratis sama uang yang premium itu beda. Dan kita pun juga sangat tertarik dengan yang premium. Nah, terkendalanya di situ. Kalau misalnya kita langganan Canva Pro yang premium, insya Allah itu bisa ditekan dan nggak ada watermarknya. Kalau misalnya kita nggak langganan Canva Pro, itu kita pas kita klik itu bakalan muncul watermark besar sekali tulisan Canva. Nah, itu bedanya, Kak. Dan juga itu lebih ke leluasannya kita nanti juga ngedesain misalnya nih Kakak sangat terdesak banget butuh satu template. Terus Kakak sedang scroll di template Canva nemu template yang Kakak mau. Cuman kodarullahnya premium. Nah, jadi gimana nggak bisa diklik dan kalaupun diklik, nanti bakal muncul watermark yang gede. Nah, kalau misalnya kita langganan, insya Allah itu bisa dipakai seperti itu, Kak. Dan sedikit informasi juga, di luaran sana juga banyak orang-orang yang jual Canva, bisa dikatakan dalam tanda kutip ilegal ya. Jadi Canva resmi itu harga resminya dari Canva itu kalau untuk personal yang bukan tim itu harganya 95K 95.000 per bulan. Dan kalau yang tim itu 73.000. Dan kalau misalnya ada harga misal eh ini ada nih teman saya jual Canva cuma 15.000 sebulan atau enggak 30.000 satu tahun. Itu bisa dikatakan Canvanya ilegal atau enggak resmi dari Canva dan siap-siap saja kalau misalnya kita langganan Canva Pro yang ilegal itu pertama desain kita bisa hilang dan data kita juga bisa ke apa namanya kerekam atau dapat sama orang-orangnya seperti itu. Kalau saran saya pribadi, memang kalau misalnya apalagi kita kebutuhan kayak UMKM, kita bisa patungan aja sama teman-teman untuk langganan Canva Pro. Jadi misalnya nih, saya udah langganan Canva Pro, nah nanti akunnya ini bisa disebar-sebar ke teman-teman biar teman-teman bisa dipakai seperti itu biar sedikit memudahkan kita lah kalau misalnya kita belum mendapatkan cuan dari aplikasi Canva sendiri. Seperti itu Kak Putri. Oh iya, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Baik, teman-teman, jikalau ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Raise hand. Oke, Zai apa ini Muhammad Zaidan, silakan.
Oke, baik. Sebelumnya apakah Farasa terdengar? Kedengaran, Terdengar. Kak? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Aprionawan Sakti yang telah memaparkan materinya. Ya, Jadi saya sedikit ingin bertanya Kak, ya, mengenai tentang desain apa ya tadi, tentang layout desain tadi. Karena kakak bilang tadi itu desain itu tidak boleh melebihi daripada 3 font dan harus konsisten tata layoutnya. Misalkan kalau misalkan awalnya kita taruh tengah ya harus tengah terus gitu kan. ya, Jadi yang ingin saya tanyakan, misalkan kita ingin membuat sebuah PPT nih. ya, Nah, PPT ini kan terdiri daripada beberapa slide, bahkan bisa sampai belasan slide gitu ya. ya, Nah, ya, jadi misalkan di bagian headline-nya ini kita memakai layout-nya itu di bagian tengah. Nah, terus hmm, di bagian cover PPT-nya, terus di bagian isinya kita tuh main di bagian kiri. Nah, pertanyaannya apakah boleh? Itu yang pertama. Dan yang kedua, di bagian font. Nah, fontnya ini kan harus sesuai ya Kak, sama tidak boleh lebih daripada 3. Dan ya, misalkan kita ini kan di PPT ini kan banyak slide. Nah, kita tuh pengen membuat PPT ini menarik. Jadi kita tuh menambahkan lebih daripada 3 font. Nah, apakah boleh gitu? Dan yang ketiga, mungkin di bagian elemen desainnya ya kak. Nah, misalkan kan biasanya di moodboard kan ditentuin elemen-elemennya apa aja. Nah, kita ini pengen membuat PPT ini lebih menarik. Jadi kita menambahkan elemen yang tidak ada pada slide sebelumnya gitu. Nah, itu apakah boleh? Nah, mungkin 3 pertanyaan itu sudah cukup kak. Apakah dimulai? ya. Yang pertama untuk yang layouting tadi ya. Layouting kalau untuk desain di PPT itu nggak berlaku. Misalnya karena PPT karena dia itu bakalan membuat orang yang melihat itu nggak bosan. Misalnya nih, kok rata tengah terus? Yang ini juga rata tengah kayak gitu. Teman abangnya bisa lihat di PPT saya tadi di situ ada macam-macam rata tengah macam-macam layouting yang saya pakai, ada yang rata kiri, ada yang tengah, yang kanan saya nggak ada. Intinya ada dua itu. Karena apa? Intinya yang layouting itu Kak, itu di tahap pertama desain aja. Misalnya nih di satu poster kita menggunakan rata kiri, ya udah kita rata kiri semua. Nanti kalau di poster kedua, walaupun ini nyambung ya posternya, itu kalau misalnya kita pengen rata semua seperti itu Kak. Bukan misalnya 10 poster kita bikin semuanya rata tengah, bukan. Tapi untuk di eh, satu poster kita aja. Seperti itu. Terus yang kedua terkait dengan elemen tadi ya. Yang kedua tadi apa Kak? Terkait dengan font nggak lebih daripada 3 font? Nah, font kalau saran saya sih lebih ini sih. Tetap konsisten di 3 font. Atau intinya kalau misalnya kita ngedesain di satu misalnya 10 slide. Nah, di setiap slide ini intinya jangan lebih dari 3 font. Kalau misalnya total dari 10 slide ini abangnya memakai lebih dari 3 font, nggak apa-apa. Misal di slide pertama 3 font juga. Slide kedua 3 font juga, tapi berbeda dengan slide yang pertama, seperti itu. Yang penting 3 font. Seperti itu, Bang. Terus yang ketiga, tadi elemen ya. Elemennya gimana tadi, Bang? Jadi elemennya itu nggak konsisten dari awal. Misalkan di slide pertama itu elemen masjid contohnya bang. Terus kita mainin di slide keempat terus udah ganti ke elemen gedung gitu contohnya. Jadi itu Ya, nggak apa-apa nggak itu. konsisten. Kalau saya, kalau untuk PPT ya, karena itu beda ranahnya, itu lebih ke misalnya nih sesuai dari isi informasi kita. Apalagi PPT, misalnya PPT tentang eh, apa namanya cara ngedesain yang baik. Ya otomatis di situ bahan-bahannya sendiri ya berkaitan dengan gambar desain pertama, gambar orang ngedesain misalnya, atau enggak
tentang tips. Tips biasanya ada gambar orang apa nunjuk misalnya seperti itu. Nggak harus eh, sama satu satu slide semuanya nggak. Disesuaikan dengan tema informasi kita seperti itu Bang Zaidan. Itu mungkin cukup Kak, sangat bermanfaat Iya, materinya. sama-sama. Dan Sama-sama. Oke, baik. Kira-kira masih ada slot dua penanya lagi nih. Mau nanya silahkan raise hand. Silahkan atau enggak chat di kolom komentar di Zoom ini. Ayo teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Ini ada nih di kolom chat. Saya bacakan Kak ya. Izin bertanya Kak, bagaimana menyikapi kasus ketika diberikan tugas editing dengan waktu yang mepet ya? Pertanyaan seperti itu Kak. Oke, menyingkapi kasus ketika diberikan tugas editing yang mepet. Kalau saya pribadi ya, eh, sebenarnya kalau ini tuh kembali ke diri kita masing-masing. Kalau misal teman-teman, kadang di antara ada desainer-desainer itu, dia malah keluar idenya ketika udah mepet banget. Contoh, ke contoh saya kemarin tadi ini kita kan acaranya hari ini. Saya bikin PPT-nya tadi malam. Nggak malam, semuanya PPT-nya itu saya kerjain eh, malam tadi. Karena walaupun Mas Panitia memberikan waktu saya ada sekitar 4 hari atau 5 hari kalau nggak salah, itu seharusnya kalau saya eh, orangnya ini pasti bakalan ngerjain menjelang waktu itu. Tapi karena memang desainer itu pertama itu musuh terberatnya mood ya. Jadi mood itu harus diperbaiki juga kadang. Kalau misalnya mood kita lagi nggak baik, kalau saran saya pribadi jangan ngedesain. Karena biasanya kalau mood kita lagi berantakan, itu desain kita juga berantakan juga. Intinya nggak bagus lah hasilnya. Terus kalau misalnya teman-teman memang dikejar deadline mepet banget ini, terus memang pertama waktunya teman-teman itu nggak bisa eh, nggak mencukupi, saran saya jangan diambil karena biasanya nanti takut kliennya kecewa sama kita kalau misalnya kita ambil juga. Terus kalau misalnya eh, kita mau ngambil, teman-teman harus pertimbangkan, wah kalau misalnya dikasih waktu segini nih, kalaupun mepet, oh ini saya bisa ini karena misalnya saya udah jago misalnya atau enggak udah ada baik gambaran yang bisa langsung diterapkan apa mau ngambil. Seperti itu Kak Umar Faruk. Oke, ada yang nanya lagi nih Kak dari Nur Rahma. Apakah benar jika kita bisa mendapatkan cuan dari Canva? Saya sering melihat video-video short tersebut dari Reels Instagram atau dari YouTube Short. Nah, pertanyaannya bagus banget ini. Benar Kak, kita bisa dapat
Canva. Yang pertama itu menjadi Canva creator atau orang-orang yang membuat template di Canva. Jadi setiap orang yang memakai template kita itu dari Canva sendiri bakalan kasih uang ke kita. Intinya kita dapat eh, komisi dari aplikasi Canva sendiri. Dan itu cara pertama ya. Yang kedua itu bisa kita jual atau promosikan dari Instagram. Entah itu kita bikin konten atau yang lainnya. Biasanya kita bikin konten eh, 17 Agustus. Kakak awalnya ngedesain dulu. Terus untuk orang-orang tertarik dengan kakak bilang apa namanya? Cara ngedesain poster 17 Agustus di Canva. Terus nanti biasanya orang-orang kan tertarik tuh. Akhirnya, oh akhirnya gini ya, bikinnya gini ya. Terus nanti baru kakak bisa di akhir video, bisa kalau mau templatenya bisa klik link di bio misalnya. Ah, nanti setiap orang klik linknya itu, nanti dapat cuan juga. Atau enggak, bisa juga kakak jual jasa. Misalnya nih, buka jasa desain grafis. Terus ada press list harganya juga. Nanti baru misalnya ada orang yang memakai jasa kakak, nah, kakak bisa kasih harganya. Nah, nanti di situ kita juga dapat uang kanvanya. Kalau dari kanvanya, kalau saya pribadi itu dan harus jadi Canva creator dulu dan itu antriannya sangat-sangat lama misalnya. Saya saja sampai sekarang masih belum jadi Canva creator. Karena emang antrian supaya di ACC itu sangat-sangat lama. Kalau mau biasanya kita harus kerja tim kalau mau cepat. Itu juga harus luas wawasan atau kenalan terlebih dahulu biar eh, bisa seperti itu. Ada pertanyaan lagi Kak? Atau Kak Nur Rahman sampai di sini bisa dipahami? Mungkin masih ada waktu 8 menit. Bisa ada satu penanya mungkin. Satu penanya lagi. Kami persilahkan untuk nanya. Bisa raise hand atau di chat kolom chat. Ini ada penanya lagi Kak dari Sarah Sarah Adilah. Kak, izin tanya sedikit, gimana cara kita mengurangi rasa insecure dalam mendesain? Kalau merasa desain kita nggak bagus. Hmm. Sedikit menjawab ya. Kalau rasa insecure itu biasanya memang eh, kayaknya emang agak susah dihilangin. Saya pribadi pun sampai sekarang kadang merasa insecure dengan teman-teman. Wih, ini desainnya keren banget dah, kece banget dah. Tapi kita kembali ke kita, kita harus bisa berproses lebih giat lagi. Kalau saya pribadi itu lebih dijadikan tersendiri. Bagaimana caranya kita bisa sampai di tahapnya dia atau enggak bisa bahkan melebihi dia. Dulu kalau teman-teman lihat atau perlu teman-teman ketahui desain saya di tahun 2019 itu kalau dilihat sekarang itu sangat-sangat jelek sekali. Bahkan saya sempat berpikir kok bisa ya ngedesain seperti ini, jelek banget ini karya. Tapi ketika waktu itu karya itu yang paling bagus bagi saya karena
ya gimana ya, ini karya tangan kita sendiri dan kita waktu itu mampunya cuma segitu. Tapi ya kembali ke diri kita, kita jangan pernah berhenti berproses terus. Karena proses itu nggak ada hentinya juga sih. Sampai kita, kalau saya pribadi menargetkan kalau proses misalnya nih di tahun ini lagi hit satu poster ini, misalnya anggap kita ambil style poster vintage misalnya. Tahun ini lagi rame banget nih orang-orang atau desainer grafis memakai desain vintage. Nah, gimana kita bisa membuat desain vintage yang bagus juga? Kalau target saya seperti itu. Misalnya di tahun ini itu memang kan biasanya desain itu ada masanya juga, kadang kan ada lagi booming poster inilah, poster itulah. Nah, kita harus berusaha untuk bisa sampai di titik yang bahkan sepuh sendiri itu bilang, wih udah keren ini. Nah itu udah sangat-sangat bisa dikatakan desain kita udah naik level, nggak di situ-situ aja. Dan kalau saya pribadi usahakan supaya nggak insecure itu cari partner yang benar-benar bisa nge-support kita, entah itu dari eh, teman desain kita atau orang-orang yang jago desain atau bisa jadi dari pasangan teman-teman sendiri bisa. Karena biasanya nggak mungkin dia bilang, ini juga banget desain kamu, nggak mungkin. Biasanya ini mungkin dia pasti ngasih semangat biar kita semangat lagi. Intinya kalau saya pribadi kita harus puas dan pede dengan hasil desain kita. Dan kita juga harus pandai menepati diri kita ini. Kita ini posisinya di mana nih? Misalnya kita lagi ada suatu project yang ditawarkan kepada kita, terus kita mau ngambil atau enggak. Dan project ini tuh kita harus lihat dulu kelasnya. Misalnya orang-orang ini kelas-kelas atas nih, desainnya itu juga bagus-bagus. Sedangkan kita masih di kelas bawah, kita mau ngambil, jangan. Nanti pertama eh, kesulitan di kitanya juga dan sangat-sangat merugikan klien. Seperti itu Kak, siapa namanya itu? Kak Sarah. Oke. Intinya harus pede dulu dengan desain kita. Karena itu hasil dari karya kita sendiri. Seperti itu Kak Sarah. Eh, Mungkin cukup segitu aja kali Kak ya penanyanya ya. Ya, Oke, saya kembalikan ke moderator. oke baik. Baik, hadirin sekalian, kita beranjak ke acara selanjutnya. Penyerahan sertifikat kepada pemateri. Minta tolong moderator. Ya, izinkanlah kami panitia untuk memberikan tanda apresiasi kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Untuk itu, kami persilakan kepada panitia untuk menyayangkan penyerahan sertifikat kepada Kak Aprionawan Sakti sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih. Lagu-lagunya boleh? Oke, selesai. Oke. Mohon maaf Kak, sebelumnya kita foto dulu Kak, penyerahan Ya, sertifikat.
Oke, hitungan ketiga kita mulai foto ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Kak. 1, 2, 3. Sebentar ya. Baik Kak, sudah. Ya, Kak. Suaranya di mute ya, Kak. Oke, baik-baik. Sudah. Oke, kita beranjak ke acara selanjutnya. Akan ada sosialisasi challenge yang akan disampaikan oleh Aisyah Anaful Ummah. Kepadanya kami persilahkan. Kita tunggu sebentar ya. Oke, boleh ditampilin tadi eh, sosialisasi challenge-nya, moderator.
Oke, boleh digeser slide-nya itu. Oke, teman-teman, kali ini kita ada challenge dari kelas desain kita kali hari ini. Pertama, peserta membuat rangkuman materi kelas desain pada hari ini dengan menarik ukuran rasio Instagram Story 16:9. Setelahnya, upload ke Instagram Story dan tag akun LDK Syahid Fakultas Usuluddin, LDK Syahid FDI, dan LDK Syahid FST. Pemenang akan mendapatkan door prize dan diumumkan melalui Instagram Story LDK Syahid FU, LDK Syahid FDI, dan LDK Syahid FST. Challenge ini berlaku dari hari Jumat. Oh, challenge ini berlaku sampai hari Jumat 22 Agustus 2025 jam 9 malam. Nanti bakal ada door prize terbaik untuk nanti bakal ada door prize untuk dua pemenang terbaik, dua desain terbaik. Ya, jadi seperti itu. Jadi peserta membuat rangkuman materi kita pada hari ini dengan ukuran rasio story Instagram 16:9. Habis itu ngetek akun LDK FU, FDI, sama FST. eh, Berlaku sampai hari Jumat tanggal 22 Agustus sampai jam 9. Dua desain terbaik nanti akan mendapatkan hadiah. Jadi seperti itu. Eh, Baik, kita beranjak ke acara penghujung, yakni pembacaan doa. Ya, jangan lupa ya, ikutan challenge-nya. Oke, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Muhammad Mukhtar Aziz. Padanya kami persilahkan. Oh. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد لك الملك لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقودنا وتضرنا وتحصنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ومنفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع عليم مجيب دعوة قضي الحاجة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Oke, beranjak ke acara selanjutnya, yakni penutupan dan sesi foto bersama. Oke, hadirin teman-teman para partisipan yang berbahagia,
penghujung acara kelas desain Kedai 2025. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri Kak Aprionawan Sakti dan para peserta dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, media partner yang telah mendukung penuh kegiatan ini seperti Kelapa Muda Kreatif, LDK Syahid Fakultas Psikolog, LDK Syahid Fakultas Adab Humaniora, LDK Syahid Fakultas Kedokteran, LDK Syahid Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Semoga kerjasama ini membawa keberkahan dan terus berlanjut di kegiatan-kegiatan berikutnya. Sebelum kita benar-benar mengakhiri acara ini, marilah kita lakukan sesi foto bersama. Kepada seluruh partisipan, silahkan menyalakan kamera. Kita akan mengadakan sesi foto bersama. Ayo, buka kameranya teman-teman. Oke, saya hitung ya. Sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, ini ada lambang khususnya nggak nih? Gaya pose khusus. Ketua pelaksana ada ini nggak? Gaya khusus untuk kedai kali ini? Ya, Bang Rofik, dipersilakan. Oh, jempol aja. Masa jempol? Oke, siap. Oke, jempol semua. Ayo, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Ada info tambahan ya. Untuk para peserta, para partisipan mendapatkan sertifikat, bisa mengisi link presensi yang telah disematkan di kolom komentar atau yang ada di grup peserta. Jadi kalau misalkan para partisipan pengen ada sertifikat, silahkan isi link tersebut ya. Oke. Eh, baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya selaku MC izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih semua.